Saya Ratya Mardika Tata Kusuma, pendiri sekaligus Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Garda Nasionalis Patriot Indonesia atau disingkat Ganaspati. Kebanyakan orang mengenal saya sebagai aktivis hanya baru ketika saya memimpin masa ormas saya Ganaspati bersama dengan elemen-elemen masyarakat Semarang lainnya membubarkan pembentukan FPI Cabang Semarang pada tanggal 13 April 2017 yang video orasi saya viral hingga ke seluruh Indonesia waktu itu. Untuk flashback, mari kita putar sejenak orasi saya saat saya membubarkan FPI Cabang Semarang 13 April 2017 tersebut. Kami dari Ganaspati memberi ultimatum kepada FPI, Zainal Petir dan semua yang berniat mendirikan FPI. Kalian tidak bubar, kami tanyang. FPI itu jelas-jelas organisasi teroris. Dia anti Pancasila. Rizik Sihab si gila itu suka ngomong Pancasila itu pantat Cina. Rizik Sihab itu pantat diganyang. Kami tidak rela Semarang ada FPI. Kalau sampai ada FPI, selamanya kalian akan bermusuhan dengan kami. Kamu atau kami yang mati. Baiklah. Sebenarnya, rekam jejak saya sebagai aktivis jauh lebih lama. Tidak hanya saya mulai ketika saya memimpin masa Ormas Ganaspati bersama dengan elemen-elemen masyarakat Semarang lainnya membubarkan FPI Cabang Semarang 13 April 2017. Tetapi rekam jejak saya sebagai aktivis bisa ditemukan semenjak tahun 1998 pada waktu reformasi. Saat itu saya sebagai pelajar siswa SMA Negeri 1 Semarang telah mampu mendirikan organisasi Persatuan Pelajar Semarang yang terdiri dari berbagai pelajar atau siswa dari SMA dan STM se-Semarang. Puncak kegiatan kami adalah pada tanggal 20 Mei 1998. Pada saat itu saya memobilisasi seluruh massa pelajar SMA dan STM se-Semarang berjumlah ribuan untuk turun ke jalan aksi demo besar-besaran menuntut turunnya Soeharto. Pada waktu saya melakukan orasi di depan gedung Gubernuran Jawa Tengah, orasi saya mendapatkan sambutan yang sangat meriah sekali, gegap gempita. Ratusan ribu massa demonstran berdiri memberi tepuk tangan standing ovation. Kemudian dari kerumunan massa tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mendekat memberikan sebuah cincin kepada saya. Dan peristiwa itu diabadikan di dalam media massa pada waktu itu. Salah satunya adalah Koran Suara Merdeka 21 Mei 1998. Pada video kali ini saya akan menyertakan koran tersebut dan saya juga akan menyertakan berbagai kesaksian dari teman-teman saya semasa SMA, baik di SMA Negeri 1 Semarang maupun di luar SMA Negeri 1 Semarang, yaitu salah satunya adalah Teguh Budi Prianto dari STM 4 Semarang, alumni STM 4 Semarang tahun 1999 yang merupakan anggota organisasi saya Persatuan Pelajar Semarang pada waktu itu. Kemudian juga ada Martin Yuda, alumni SMA Sedes Sapiense 1999 yang juga merupakan anggota Persatuan Pelajar Semarang pada waktu itu. Kemudian selain itu juga kesaksian dari guru saya, mantan guru BP SMU Negeri 1 Semarang, Bapak Teguh Prasetyo. Kemudian juga ada kesaksian dari mantan Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Semarang, Bapak Sarju Maheri. Dan juga kesaksian dari teman-teman satu SMA saya, yaitu SMA 1. Diantaranya adalah Andreas Halumwan Sitohang dan Teguh Prasetyo. Berikut ini adalah bukti-bukti dan kesaksian tersebut. Nah, yuk hari ini 30 November 2022 saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melakukan penelusuran ya terhadap pemberitaan
aksi saya tanggal 20 Mei 1998 saat saya memimpin ribuan massa pelajar SMA dan STM di Semarang untuk menuntut turunnya Soeharto, aksi penggulingan Soeharto dan Orde Baru. Yuk kita masuk. Selamat siang, hari ini 30 November 2022. Saya berada di ruangan arsip Kepustakaan Provinsi Daerah Jawa Tengah ya. Ini di belakang saya kan banyak koran-koran itu kan ya. Nah, saya mencari koran Suara Merdeka, Jawa Pos, Kompas terbitan tanggal 20 Mei dan 21 Mei 98. Tetapi yang ada, yang ditemukan hanya koran Suara Merdeka 21 Mei 98 ya. Nah, tapi setidaknya itu sudah cukup. Ada pemberitaan mengenai aksi saya. Hanya saja dulu ada satu koran yang memajang foto saya saat orasi di depan gedung DPRD, gedung Berlian dan gedung Gubernuran Jateng ya, di Jalan Pahlawan. Sayangnya koran itu belum ketemu. Seingat saya itu kalau bukan Kompas ya Jawa Pos terbitan 20 Mei 98 atau 21 Mei 98 ya. Ini adalah bukti ya, koran, salah satu koran ini ya, Suara Merdeka 21 Mei, Suara Merdeka 21 Mei 98 ya, bahwa saya dulu waktu pelajar SMA saya menggerakkan ribuan massa pelajar STM dan SMA untuk turun ya, melakukan demonstrasi menuntut turunnya Soeharto, gulingkan Soeharto. Itu ya, berikut korannya, monggo kita lihat langsung. Nah, ini saya temukan arsip koran Suara Merdeka tanggal 21 Mei 98 ini ya, Kamis Legi 21 Mei 98 ya, ini ya. Ini saya temukan di arsip Kepustakaan Provinsi Daerah Jawa Tengah. Ada berita mengenai aksi saya di halaman kedua. Yuk kita buka halaman kedua. Nah, ini dia. Nih, hanya satu kata ganti presiden. Ini nggih, tanggal 21 Mei tanggal 21 Mei 98. 21 Mei 98. Jadi nggak terang gara-gara tangan saya ya. Ya itu, kalau gini jadi terang. Terus di paragraf ini nih. Nah, ini. Selain para aktivis dari kampus-kampus perguruan tinggi, tampil seorang pelajar SMUN 1. SMUN 1 itu SMU Negeri 1 Semarang. Itu SMA saya dulu ya, Ratia Mardika Tata Kusuma ya. Tampil apik dan bersemangat. Wakil SMU itu menyampaikan orasi seputar pelecehan pasal-pasal UUD 45. Barangkali amat terpesona dari kerumunan massa tiba-tiba keluar orang tua yang memberikan sebuah cincin sebagai tanda simpatiknya kepada orator muda tersebut. Ya, itu memang dulu waktu saya orasi tepuk tangan menggelora ya di semua ribuan massa di depan kantor Gubernur Jateng. Kemudian ada yang berdiri maju memberi saya cincin. Cincinnya itu warnanya hitam ya, semacam kecubung gelat gitu ya. Terus ring cincinnya itu warnanya silver perak begitu. Sudah hilang, sudah 24 tahun yang lalu. Sebenarnya ada koran lagi ya, satu koran lagi saya lupa di mana, apa mungkin Jawa Pos atau Kompas, yang memuat foto saya saat orasi. Sayangnya koran itu tidak ada, saya tidak menemukan di arsip Kepustakaan Provinsi Daerah Jawa Tengah ini. Baik, sementara begitu saya rasa cukup nggih. Nanti saya akan tetap mencari untuk koran lain, Jawa Pos, Kompas dan lain-lainnya. Ada kok, ada berita lainnya. Nuwun. Dan berikut ini adalah video kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya semasa SMA dan juga dari mantan guru BP saya Bapak Teguh Prasetyo, dan juga kesaksian dari mantan kepala sekolah SMU Negeri 1 Semarang Bapak Sarju Maheri untuk melengkapi bukti-bukti bahwa di tahun 1998 saya sudah terjun menjadi aktivis.
Perkenalkan, saya Teguh Budi Priyanto, ya. Saya alumni STM 4 tahun 99. Pada kesempatan ini saya mau testimoni mengenai siapa itu Mas Ratia. Jadi Mas Ratia itu yang saya tahu adalah sosok pelajar waktu itu yang sangat Soekarnois banget. Yang saya tahu buku-buku yang dibaca itu sangat komplit sekali. Ada di bawah bendera revolusi, amanat penderitaan rakyat, kemudian 7 indoktrinasi lah, istilahnya indoktrinasi lah mengenai Soekarnoisme. Jadi Mas Ratia ini yang saya tahu dia adalah sosok yang aktivis saat itu, mampu memobilisasi seluruh pelajar Semarang, Jogja maupun sampai Solo, di mana memobilisasi itu dalam gerakan demo dalam hal mau menurunkan Presiden Soeharto saat itu. Jadi yang dimobilisasi itu waktu itu terjadi demo itu yang dimobilisasi khusus yang Semarang itu melakukan demo di depan gubernur, kantor gubernur saat itu tumpah ruah berapa sekian ribu mahasiswa plus pelajar SMA yang dimobilisasi Mas Ratia saat itu. Dan satu-satunya pelajar SMA yang berani naik podium umum untuk memberikan orasi pada saat demo tersebut adalah Mas Ratia. Sehingga dalam pidatonya itu semua bertepuk tangan gegap gempita. Sampai-sampai ada muncullah sesosok seorang bapak-bapak yang naik ke podium memberikan sebuah cincin kepada Mas Ratia saat itu. Sehingga mungkin suatu penghargaan untuk Mas Ratia atau bagaimana. Yang jelas menurut saya itu adalah penghargaan yang sebesar-besarnya buat Mas Ratia ya, di mana Mas Ratia itu sebagai aktivis yang sangat luar biasa saat itu. Salah satunya tidak hanya di Semarang, waktu itu di Jogja juga kami ketemu dengan yang namanya Mbak Febi Adiningsih kalau nggak salah. Mohon maaf, bisa ya. Diceritakan organisasi Persatuan Pelajar Semarang Solo dan Jogja. Jadi memobilisasi itu dalam bentuk organisasi, tidak hanya kumpul anak SMA saja, tapi terorganisir gitu, menjadi satu kesatuan organisasi pelajar Semarang. Gitu. Persatuan Pelajar Semarang waktu itu, saya lupa karena udah lama ya. Dan Jogja juga. Solo dan Jogja. Saat itu kita bertemu pelajar Semarang pun kita mengadakan pertemuan di Jogja, ketemu dengan di rumah Mbak Femi Adiningsih itu yang juga aktivis juga yang ada di Jogja, sudah komunikasi dengan Mas Ratia. Waktu itu kita ketemu sama dengan pelajar-pelajar yang ada di Jogja. Mbak Femi ini terakhir kali kami yang saya dengar itu jadi wartawan Bloomberg saat itu, dan Mbak Femi ini sudah almarhum karena Mbak Femi ini terjadi kecelakaan pada saat uji coba pesawat Sukhoi itu yang menabrak Gunung Salak kalau nggak salah itu. Itu salah satu korbannya adalah Mbak Femi Adiningsih saat itu. Menurut saya itu saja sih testimoni yang saya ingat untuk sesosok Mas Ratia yang hebat pokoknya. Terima kasih. Iya, perkenankanlah saya Teguh Prasetyo. Saya guru SMA 1. Masuk SMA 1 saya tuh tahun 87 bulan Juli. Lalu pensiun 2 tahun yang lalu, tahun 2020 Juli. Saya bekerja di sana sebagai guru pembimbing SMA 1. Nah, sejak itu saya bekerja. Nah, pada tahun 96 masuklah anak saya yang bernama Ratia Mahardika Tata Kusuma. Tahun 96 masuk. Ya, anak ini anak yang luar biasa, penuh talenta.
Hanya kadang-kadang anak ini terlalu ekspresif ya, Ekspresif. mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, baik dalam kata-kata, ngomong dengan teman dan sebagainya, penuh talenta yang nanti akan diceritakan di di belakangnya nanti. Jadi saya mengenal Mas Ratio itu tahun 96, kelas 1 masuk kelas 1. Satunya satu apa ya, lupa ya. 16. 16. 16. Ya, waktu itu masih catur wulan. Nggih. Ya, tahun 96. Sebelum dia lulus itu pernah terjadi peristiwa yang hebat yang sampai sekarang saya tuh masih ingat, mungkin guru-guru yang lain. Jadi pada tahun 98 itu terjadi namanya demo. Nah, demo penurunan Pak Harto. Wah, itu kan rame itu di provinsi. Anak-anak, mahasiswa banyak yang demo. Wah, anak-anak SMA 1 itu memang anak-anak yang maaf ya luar biasa itu. Ya dilarang pun banyak yang keluar. Bahkan Mas Ratio ini keluar di provinsi, dia memimpin demo dan menjadi orator di provinsi yang hebat. Saya katakan hebat karena dalam orator itu ada orang yang naik ke panggung dan memberikan kenang-kenangan sebuah cincin. Entah cincinnya sekarang masih tahu tidak tahu, tapi dia termasuk banyak yang membicarakan waktu itu bahwa anak SMA 1 yang bernama Ratio itu orasinya hebat. Termasuk teman-teman saya yang di luar bekerja itu juga cerita, muridmu hebat itu, Ratio oratornya hebat. Memang dia orang panggung ya, jadi menguasai panggung itu merupakan hal-hal yang dianggap biasa lah. Sehingga dalam orator itu memang ya politik ya keluar, wawasannya ya keluar, solusinya keluar, dan bahkan masuk di Koran Suara Merdeka waktu itu. Beritanya masuk di Suara Merdeka. Halo, saya Martin. Saya teman kecil Mas Ratia ya. Di sini saya mau ngasih testimoni atau sekilas profil tentang Mas Ratia itu seperti apa kayak gitu. Jadi saya memang sudah berteman lama dengan Mas Ratia ya. Jadi sosok yang saya tahu Mas Ratia dari kecil itu adalah sosok yang pemberani. Terus dia tahu apa yang dia mau. Jikalau itu benar, dia akan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Dan satu yang saya suka itu Mas Ratia tidak lupa untuk selalu berdoa dan ingat dengan leluhurnya. Dari sisi fisik sudah tidak perlu diragukan lagi, Mas Ratia menguasai ilmu bela diri ya. Jadi untuk dulu sering berkelahi, berantem, itu selalu menang lah kayak gitu. Satu hal yang menarik ini, Mas Ratia ternyata punya organisasi massa ya waktu itu bernama Ganaspati yang dia dirikan sendiri, dan memang sudah dicita-citakan dari sejak lama oleh beliau. Dan organisasi massa ini Ganaspati itu sempat di tahun 2017 itu membubarkan salah satu organisasi massa yang besar ya secara nasional yang akan berencana mendirikan basis massa di Kota Semarang dengan berani, dan itu semua sudah terbukti dari video yang sudah banyak beredar di masyarakat gitu. Satu pengalaman unik lagi ketika di masa SMA di tahun 98, ketika itu mahasiswa berjuang untuk menurunkan rezim Orde Baru ya, dan Mas Ratia ini jadi satu-satunya siswa SMA yang tampil muncul di tengah kerumunan massa, terutama mahasiswa, dan berani menyuarakan aspirasinya itu di atas podium dengan lantang.
Yang hasilnya Mas Ratia selalu diundang pada masa itu sampai malam oleh teman-teman mahasiswa waktu itu kalau nggak salah dengan teman-teman dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD lebih dikenalnya waktu itu. Jadi untuk jejak perjuangan Mas Ratia ini memang sudah lama dan dia memiliki visi ke depan yang sebenarnya lebih besar dari apa yang sudah dia raih saat ini gitu. Dan saya percaya apa yang dicita-citakan Mas Ratia dengan kesungguhan usaha dan kesungguhan tekad, kebulatan tekad, kesungguhan dalam berusaha dan doa terutama, saya yakin Mas Ratia akan mampu meraih apa yang dicita-citakannya. Sukses selalu Mas Ratia. Tetap semangat terus untuk berjuang. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Andre Sulaiman Sitohang, biasa dipanggil Andre, angkatan 2000 dari SMA 1 Semarang, Negeri Semarang. Saya ingin bercerita tentang Mas Ratia, ya salah satu kawan saya yang saya kenal waktu di SMA 1, yang saya kenal sebagai seorang yang aktif dan salah satu orator yang waktu itu saya kenal. Saya masih yang paling saya ingat adalah kami waktu itu dipimpin oleh Mas Ratia ini melakukan demo besar-besaran tahun 1998 ya, dimana waktu itu kita demo untuk penurunan Soeharto sebagai presiden. Dari antara semua pelajar SMA maupun STM yang ada, Mas Ratia ini adalah satu-satunya orator yang maju ke depan untuk melakukan orasi. Kemudian saya masih ingat waktu itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, saya kurang tahu dari mana itu bapak-bapaknya, memberikan cincin kepada Mas Ratia ini. Dan kami waktu itu bersorak karena salah satu dari kawan kami ini memberikan orasi yang cukup baik. Esok harinya Mas Ratia ini ditulis di surat kabar cetak di provinsi maupun nasional di Semarang yang terkait dengan demo itu. Itu saja yang saya mau ceritakan tentang Mas Ratia ini. Sukses selalu Mas Ratia, tetap menjadi diri sendiri dan tetap semangat dan sukses ya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo. Kalau waktu dulu zaman SMA saya dipanggil Tepos. Saya murid SMA 1 Negeri Semarang angkatan tahun 2000. Saya berteman dengan Mas Ratia sejak masih sekolah di SMA Negeri 1 Semarang tersebut. Yang saya tahu soal Mas Ratia itu memang beliau itu demonstran dan aktivis ya dari dulu. Waktu ada pembubaran masa FPI tahun 2017 di Semarang, beliau juga ikut membubarkan waktu itu. Sebelumnya itu pun Mas Ratia juga ikut demo besar-besaran, memimpin semua sekolah di Semarang, SMA dan STM untuk menurunkan Soeharto pada tahun 98. Dan pada tanggal 20 Mei 98, Mas Ratia itu satu-satunya yang orasi di atas panggung di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dan mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah atau standing ovation dari seluruh peserta demo yang ada. Dan Mas Ratia diberikan salah seorang bapak itu sebuah cincin, dan berita itu sudah masuk di media cetak di mana-mana waktu itu. Itu saja yang saya tahu soal Mas Ratia. Terima kasih. Selamat siang. Siang ini saya bersama Bapak. Dulu beliau ini kepala sekolah saya yang sangat saya hormati dan cintai.
Nah, pada kesempatan ini mumpung saya sowan dan bertemu beliau, saya pengen mengabadikan, mendokumentasikan momen ini dengan bernostalgia. Jadi beliau ini Bapak Sarju Maheri, dahulu adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Semarang saat saya sekolah tahun 96 sampai tahun 2000. Sugeng siang Pak Sarju. Selamat siang Mas Ratia. Nggih, matur sembah nuwun sanget, sampun dipun tampi, sudah diterima dengan baik. Sudah 22 tahun tidak pernah bertemu. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Mas Ratia. Wah, ini sebenarnya tidak hanya kebahagiaan tapi juga kehormatan. Kalau saya katakan begitu karena tidak semuanya berkesempatan ya. Kalau Mas Ratia ini menyempatkan ya, bukan berkesempatan, menyempatkan untuk hadir bertemu saya pada hari ini. Saya merasa ya sangat berbahagia. Sangat berbahagia karena memang banyak hal yang mungkin bisa diungkapkan ya Mas Ratia ya, selama Mas Ratia jadi siswa di SMA 1 dan pada waktu saya bertugas di SMA 1. Maka ketika situasi saat itu kan situasi transisi ya. Tahun-tahun ini transisi peralihan dari masa Orde Baru ke reformasi ya. Maka mesti setiap orang, mestinya siapapun, setiap individu warga negara boleh mengambil perannya masing-masing. Ya. Nah, normatif kan memang pemahamannya kalau anak-anak SMA itu masih anak-anak lah, ini yang membelenggu kita. Yang sesungguhnya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fisik pun juga tidak, sudah cukup dewasa. Dari sisi pemikiran ada juga yang melebihi dari usianya itu. Nah, ini yang antara lain dimiliki oleh Mas Ratia yang pada saat itu sudah berani untuk menyuarakan isi hati nuraninya, mewakili komunitas remaja pada waktu itu, ya remaja, khususnya pelajar SMA. Hanya kan persoalannya diikat oleh sebuah aturan dan oleh kebijakan, fatsudnya kan begitu. Kalau anak SMA itu tabu kalau menyampaikan pendapat-pendapat di muka umum dalam bentuk-bentuk orasi secara vulgar. Maka seperti kami yang di sekolah dengan Bapak Ibu guru mesti harus menyikapi, solusinya harus ada. Di urusan kesiswaan waktu itu Bu Kastri Wahyuni selalu aktif ya, berkoordinasi dan kami pun juga memahami, maka solusinya harus diberi. Apa satu di antaranya? Ya kalau misalnya harus ingin menyuarakan dan ikut terlibat seperti yang ada di luar, mungkin atribut sekolah lah yang perlu diamankan. Artinya tidak dipakai, dan itu kan betul, dilepas tidak dipakai. Saya potong bedam deh. Jadi yang diceritakan Pak Sarju ini adalah peristiwa saat saya memimpin demonstrasi masa pelajar SMA STM Semarang 20 Mei 98, yang kemudian saya orasi di depan Gedung Berlian dan mendapat cincin itu. Pak Sarju masih ingat. Pak Sarju ingat peristiwa tersebut. Terus pundi waktu saya mulai minta izin terus dan sebagainya. Jadi bisa diceritakan dulu kebijakan Pak Sarju apa waktu itu? Jadi ini saya mengatakan begini. Tidak semua anak itu sama, tidak semua siswa itu sama pemikirannya. Jadi kalau sekarang ini anak-anak itu kan didorong punya sikap mandiri, percaya diri. Itu untuk tumbuh berkembang tidak mudah pada waktu. Tapi Mas Ratia kan memiliki itu. Buktinya Mas Ratia berani menghadap saya. Lu masih ingat itu? Berani menghadap saya, berani berdiskusi, berani berargumen, berani juga untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Nah, solusi itulah yang mesti harus kita cari untuk memberi ruang, memberikan kesempatan, karena memang itu juga sebenarnya kalau dilihat dari era sekarang ya, itu kan merupakan space belajar, ruang belajar itu ya memang dari situ. Jadi kalau mencari pembelajaran seperti itu di sekolah ini tidak ada. Iya. Jadi bagaimana orang diminta untuk tumbuh sikap kemandiriannya, sikap mampu untuk menyatakan pendapat secara lebih luas, ya tidak ada di sekolah. Mesti semua terikat oleh norma-norma. Jadi kemandirian itu sangat penting ya. Percaya diri itu memang harus dibangun dan itu butuh ruang, dan ruang itu tidak terbatas hanya di sekolah. Sekarang belajar saja tidak dibatasi dengan ruang dan tempat sekarang ini.
Jadi sebenarnya tidak keliru, hanya era memang. Era masa itulah yang kemudian menjadikan kita ini untuk mengambil langkah-langkah seperti itu. Andikan itu keadaan sekarang, saya kira sudah clear, jelas ya permasalahannya. Iya. Pak Sarju bisa diceritakan yang tadi Pak Sarju waktu bincang-bincang ngobrol ngendika bahwa dulu berarti nanti kalau demo di luar seragam, jangan pakai seragam, bisa diceritakan Pak Sarju jadi kebijakan tersebut supaya maksudnya kan jadi kan begini, waktu demo 98 jadi itu. Memang kami ini pada saat itu kan ya boleh dikatakan kepala sekolah, tapi kan sebenarnya ditugasi harus mengamankan yang namanya kebijakan pemerintah. Waktu itu belum era otonomi daerah, masih eranya itu sentralistik. Jadi semuanya ordernya istilahnya itu ownernya di pusat, jadi mesti kebijakannya dari pusat. Saya mesti harus tunduk pada kebijakan di kantor wilayah. Kantor wilayah ya, selalu tunduk pada wakil pemerintah pusat, di daerah ya provinsi, gubernur. Maka non sewu kalau saya katakan mesti tekanannya sangat luar biasa di sekolah itu. Bagaimana mengamankan kebijakan, tapi bagaimana memberikan ruang bagi anak-anak yang memang mau tidak mau, senang tidak senang harus melihat, harus merasakan, kan itu tuh, melihat, merasakan, dan juga ada kalanya ada yang ingin ikut berperan, terlibat, berperan aktif untuk berkontribusi untuk menyuarakan masa-masa reformasi pada saat itu. Nah, itulah sebenarnya yang melatar belakangi kemudian kami memberi namanya ya semacam kebijakan. Walau itu tidak tertulis, tidak kami tulis, tidak kami umumkan, hanya kalau ada yang mau ingin ya itu langkahnya. Jadi istilahnya meneng-meneng yang selamatnya gitu kira-kira. Diam selamat. Tapi itu pun waktu itu nyun sewu Pak Sarju tidak saya turuti. Iya. Saya demo tetap pakai baju. Iya. Tapi kebijakannya semacam itu. Iya, makanya kan tetap normatifnya kayak begitu. Nah, apapun yang terjadi di luar itu adalah fakta namanya. Tapi saya tunjukkan, saya sampaikan garisnya yang di dalam harus seperti itu. Karena kalau itu tidak, nanti akan akan muncul satu informasi yang bertentangan. Tapi kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah clear gitu. Pak Sarju tadi kan perso bahwa saya waktu orasi itu diberi cincin. Betul. Itu Pak Sarju personya dari siapa itu? Gini, jadi kan itu kan belum masuk di media ya. Sebelum masuk di media. media. Sebelum media. Itu sudah banyak pemberitaan. Jadi artinya pemberitaan dari mulut ke mulut ya. Dari guru, dari Ratia orasinya mendapat apresiasi, ada seorang bapak tidak tahu siapa yang kemudian naik, kemudian memeluk memberi itu cincin. Iya. 20 Mei 98. Iya, itu. Di Saya depan ada gedung gubernuran Jateng. Ada pemberitahuan secara lisan, cuma sumbernya dari mana kami tidak jelas ya. Baru kemudian esok harinya baru di koran itu muncul gitu ya. Demikianlah bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang saya sajikan dalam video kali ini yang membuktikan bahwa saya sebagai aktivis tidak hanya sekedar baru dimulai ketika saya memimpin masa Ormas Ganaspati bersama elemen-elemen masyarakat lainnya membubarkan pembentukan FPI Cabang Semarang 13 April 2017, namun jauh sebelum itu sejak 1998 sesungguhnya saya telah terjun menjadi aktivis, mengorganisir pelajar dan memobilisasi massa pelajar baik di Semarang, Jogja maupun Solo. Di Jogja, saya juga menjalin jaringan dengan pelajar di sana dan salah satu tokoh aktivisnya adalah Femi Adiningsih. Femi Adiningsih adalah terakhir kali wartawan Bloomberg yang meninggal pada waktu uji coba pesawat Sukhoi pada tahun 2012. Demikian video saya, mari kita berjuang bersama Ganaspati. Merdeka!